Baik, selanjutnya kita akan masuk pada topik perkuliahan yang pertama, yaitu dengan topik besar History and Development of Food Microbiology. Pada segmen pertama kita akan bahas mengenai Development of Early Food Microbiology, yaitu pada periode sekitar sebelum tahun 1900. Oke, sebelum kita masuk ke sejarah perkembangan mikrobiologi makanan, maka kita coba lihat dulu beberapa hal penting terkait makanan dan mikroba yang ada di dalamnya. Kecuali makanan yang steril, semua makanan itu pasti memiliki satu atau lebih mikroba di dalamnya. Beberapa di antara mikroba dalam makanan tersebut memiliki peran yang menguntungkan, seperti misalnya pada pembuatan makanan fermentasi secara alami maupun proses-proses fermentasi yang berkembang pada masa sekarang yang lebih terkontrol. Sementara mikroba yang lainnya dapat menyebabkan kerusakan dan foodborne disease. Nah, untuk mempelajari fungsi mikroba di dalam makanan dan untuk mengontrol pertumbuhannya jika diperlukan, maka kita harus memahami atau mengetahui karakteristik mikroba tersebut. Di antaranya karakteristik morfologinya, fisiologinya, biokimianya, bahkan karakteristik genetiknya. Untuk memahami semua hal tersebut, biasanya kita perlu melakukan isolasi mikroba itu terlebih dahulu, baru kemudian kita pelajari karakteristiknya. Ini adalah cara yang klasik dan umum dilakukan sejauh ini. Semakin banyak kita memahami mikroba yang ada di dalam makanan, maka semakin mudah pula kita mengontrol dan memanfaatkannya. Inilah yang mendasari sebetulnya perkembangan dalam mikrobiologi makanan. Dan hal ini bukan hal yang mudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita karena keterbatasan pengetahuan pada masa itu. Nah, oleh karena itu kita akan coba lihat sejarah perkembangan mikrobiologi makanan ini dari waktu ke waktu. Nenek moyang kita yang merupakan para pemburu dan pengumpul makanan, walaupun mereka tidak atau belum memahami keberadaan mikroba di sekeliling mereka, tapi mereka cukup aware tentang kerusakan makanan dan mereka juga menggunakan berbagai cara untuk mengawetkan makanan mereka. Misalnya dengan menggunakan es atau memanaskan makanan dengan api untuk mengawetkan makanan dan membuat makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Nah, setelah pertanian dan peternakan diadopsi pada masa-masa awal civilization, suplai makanan, terutama produk-produk agriculture, menjadi tersedia dalam jumlah banyak. Sehingga sekitar tahun 8.000 sampai 10.000 sebelum Masehi, mulai banyak kita mengetahui adanya teknik-teknik atau metode yang dilakukan oleh nenek moyang kita untuk mengawetkan makanan. Seperti misalnya makanan yang dikeringkan, kemudian dibakar, dibikin manisan, dilakukan penggaraman, diasapkan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, diperkirakan ini merupakan upaya-upaya untuk menekan kerusakan makanan. Pada periode selanjutnya, bahkan masyarakat sudah bisa mengasosiasikan penyakit dengan makanan. Walaupun secara saintifik atau secara mikrobiologi belum terlalu jelas apa sih yang menyebabkan kerusakan makanan dan kemudian penyakit tersebut. Tetapi hal ini sudah mulai tercermin diantaranya dengan adanya semacam aturan-aturan terkait makanan. Seperti misalnya tidak boleh makan daging dari hewan yang terkena penyakit, begitu. Atau misalnya tidak makan makanan yang terlihat berbeda dari biasanya dan sebagainya dan sebagainya. Pada perkembangan selanjutnya, makanan fermentasi, dalam hal ini fermentasi alami ya, mulai dibuat secara luas di masyarakat. Tidak hanya untuk mengawetkan makanan tersebut, tapi juga sebagai metode untuk memproduksi berbagai jenis variasi makanan yang diinginkan. Sumber makanan yang digunakan untuk membuat makanan fermentasi tersebut diantaranya dari susu, daging, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Jadi cukup banyak sebetulnya sumber makanan yang kemudian diolah menjadi makanan fermentasi. Nah,
Pada perkembangan selanjutnya, setelah kita memahami eksistensi mikroba, terutama bakteri dan ragi, melalui penemuan mikroskop oleh Leeuwenhoek, orang mulai mengasosiasikan kemungkinan peran mikroba dalam kerusakan makanan, kemudian dalam fermentasi makanan, maupun dalam foodborne disease. Perkembangan besar mengenai pembuktian peran mikroba di dalam ketiga aspek tersebut diinisiasi oleh Pasteur pada tahun sekitar 1870 dan oleh banyak saintis lainnya di abad ke-19. Beberapa penemuannya akan kita bahas secara singkat pada slide-slide berikut ini.